Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan memprogram HYT Hytera TC 7200. Unitnya seperti ini. Dan saya memakai kabel program berapa ini? 8-in-1 ini ya, yang seperti ini ya. Ini dulu saya beli harganya kalau nggak salah 200.000 ini, dan ternyata masih efektif ya. Dia pakai BL2303HX, dan yang saya pakai yang ada outputnya untuk ini TC 1500 gitu. Kemarin saya pakai ini karena nggak cocok untuk program TC 518. Kemudian ini saya bongkar lagi kabelnya, saya kembalikan ke semula untuk ininya. Jadi HT-nya seperti ini, HT radio untuk kerja ya, radio buta. Ini 5 watt. Untuk UHF low ini ya, 350 hingga 390 MHz seperti ini. Kemudian ternyata kita nggak bisa sepelein ini HT ini keren. Ternyata kerennya seperti apa nanti akan kita lihat di softwarenya, apa yang dia bisa lakukan. Walaupun bentuknya seperti ini, ternyata ini sekelas Motorola ya. Bahkan saya bilang malah lebih bagusan ini daripada Motorola yang setipe ya. Karena apa? Selain 15 channel, ini 16 channel ya. Kemudian on off, kemudian ini antena, dan ini ada tombol emergency. Ini dia bisa support untuk main down, dan juga sudah support untuk HDC 1200 alias MDC 1200 signaling system. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas di software ya. Begitu. Jadi setupnya seperti ini, dan ini tinggal masukkan kabel power ininya, programnya ke sini. Setupnya seperti ini, dan langsung saja ya kita ke Windows agar tahu seperti apa pemrogramannya. Dan kita sekarang sudah ada di Windows ya. Kemudian untuk softwarenya sudah terinstall. Kemudian kita akan langsung running softwarenya. Dan seperti ini saya memakai programnya, yaitu HT700E Programming Software 1.35 Beta. Software ini dibuat tahun 2005 di bulan September tanggal 24 November 24. Kemudian close, dan seperti ini. Kemudian kita cek dulu untuk setting ininya ya, comportnya. Ini sudah terinisiasi untuk kabel programnya di COM8 ya. Kemudian kita bisa cek juga dari device manager. Kemudian di sini prolific USB to serial COM port di COM8, dan settingnya seperti ini. Cek, kemudian di properties ya 9600 8 non 1 non default lah pokoknya ya. Kemudian advance seperti ini untuk settingnya. Untuk prolific 2303HX sangat lengkap ya, agak berbeda dengan BL2303 FT232RL.
Dia bisa dikonfigurasi seperti ini. Oke, kemudian saya akan close. Kemudian close, kemudian dari sini saya akan menuju ke softwarenya. Oke, jelas. Kemudian di sini kita tentukan dulu untuk model informationnya ya, sesuai dengan HT yang kita punya. Kalau ini salah maka nanti nggak bisa diprogram. Jadi yang 350-390 MHz ini. Kemudian oke. Dan tinggal di sini ini read ya. Di sini ada catatan nih, katanya dia software ini ada yang versi 1.8 ya, tetapi kita pakai 1.3.5 ini aja bisa. Kemudian ini tinggal dicentang agar nanti tidak muncul lagi. Kemudian oke, dan dia langsung melakukan pembacaan. Smooth, complete, dan oke. Dan inilah untuk channel information dari HT yang saya pegang saat ini ya. Settingnya seperti ini. Ini waktu itu saya gunakan sebagai tes, makanya frekuensinya aneh-aneh. Tidak aneh ya, tetapi bolong-bolong aja karena saya gunakan sebagai tes. Misalkan di channel 1 ya 351, kemudian yang atas ini waktu itu saya gunakan untuk programming apa ini? Waktu itu sebagai receiver aja ya, ini yang bisa saya dengar ini di setting 3 channel terakhir ini. Dan seperti apa untuk channel editnya seperti ini. Nah, di sini langsung saja bisa frekuensinya dimasukkan. Kalau Anda ingin men-setting untuk tone ya di sini tinggal dipilih. Kalau di sini kemudian misalkan tone-nya 88.5 ya tinggal disetting seperti ini. Non. Kemudian take power low. Coba kita high aja semuanya. Bahkan ada 3 setting power ya, bisa middle ya. Ada middle-nya berapa watt ini? Dan juga untuk wide narrow-nya ada 3 setting ini. Narrow 12,5, wide 20, wide 25K. Ini wide 25K aja deh. Nah, di sini nih yang saya bilang ini setara dengan HT Motorola itu, dia ada compounder, scrambler, bisa digunakan untuk scrambling. Bit shift ini untuk bit shift untuk beda frekuensi. Kemudian kalau digunakan data maka bisa dicentang di sini. Kemudian dari optional features. Nah, scale-nya saya setting di 3 nih. Kemudian language English ini ada ini untuk itu ya, panduan bahasa yang menggunakan robot. Kemudian ini juga bisa di settingnya, bisa dikencangkan, bisa dipelankan ya. Biar nggak terlalu kencang maka di setting aja di 3 misalkan. Save baterai. Nah, ini perbandingannya ada 1,2, 1,1, 1,4. Ini kalau di Motorola itu yang ekonomi normal, kemudian sangat irit. Nah, itu kalau di Motorola ya. Volume of power on tone min. Volume of power on. Wah, power on tone aja dikasih setting sendiri. Tail reversal. Tail reversal ini untuk tone. Kemudian power on tone, manual mode, voice enable, wire clone, wireless clone. Walah. Nah, ternyata dia bisa di cloning via wireless nih, semacam OTA ya, OTA kalau zaman handphone handphone zaman dulu itu.
over on the air, revive by signaling, nggak ngerti. Kemudian TOT, nah sini kan untuk TOT ya, setting TOT. Run function nih, nggak ngerti nih run function ini apakah maksudnya itu dia bisa di timer ini, saya pikir ini. Jadi hidupnya dia bisa di setting nih. Run function, jadi mungkin dengan run function ini dia bisa kita waktuin ini penggunaannya, keren ya. Tapi kita tidak pakai ini. Kemudian di sini ya, di scan information. Nah, scan information itu seperti umumnya off, carrier, priority channel, nah, tinggal bisa dipilih. Kemudian setting loopback time second 2 detik, loopback time B 3 detik, drop out. Kemudian coba kalau helpnya apa ini, semuanya ada di help ya kalau kita ingin pelajari semuanya. Kemudian alert tone, oke, key assignment dulu kan, sangat lengkap ini HT ini tuh. TK ini nih PTT-nya ini jangan diapa-apain, bukan, untuk yang tombol merah atas nih bisa dipilih nih mau sebagai apa nih. Dari sekian banyak pilihan ini bisa kita atur ke tombol merah ini. Bisa juga untuk emergency, nah, emergency maka dia akan memancarkan emergency, misalkan yang long emergency gitu ya. Emergency itu dia akan mancar nanti, tapi harus terhubungkan dengan sistem MDC. Tuh. Kemudian, nah di sini kerennya nih untuk SQL-nya itu tidak hanya momentary SQL ya, tetapi dia bisa digunakan toggle SQL ya. Jadi monitor toggle artinya kalau misalkan SQL itu kita pencet klik gitu, kemudian ya hidup terus. Kemudian kalau pencet lagi klik, dia akan mati gitu, tidak harus mencet terus untuk SQL-nya. Ini kerennya di sini nih. Kemudian ini bisa untuk TX power, baterai cek juga bisa nih kalau kita fungsiin ini. Tapi saya biasanya prefer ini untuk setting power ya. Tuh. Kemudian alert tone, bahkan alert tone aja di settingnya bisa ada banyak sekali di sini. Dan kerennya lagi ada ininya nih, kita bisa tahu nadanya itu seperti apa nih dari sini nih. Loh kan 1000, misalkan 1000, ingin tahu 1010, tidak tuh, intervalnya bisa dipilih nih. Ini kalau di speedkan 10, coba agak panjang tuh. Ini alert tone-nya bisa kita buat. Ini juga bisa digunakan sebagai PTT ID sepertinya. Kemudian DTMF, nah, ini untuk DTMF signaling yang umum. Kemudian PTT ID, yang bisa dibuat nih, mau dipilih seperti apa nih, both dua-duanya, sebelum dan sesudah, end of time. Kalau BOT tadi before ya, end of TX misalkan nomor gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita selesai itu PTT ID lah gitu, PTT ID-nya akan menunjukkan pada angka ini. Kalau kita kosongkan ya berarti nggak ada PTT ID-nya. 2 tone, 5 tone sama ini untuk konfigurasi ini yang lebih advanced, signaling 2 tone atau 5 tone. Dan ini HDC 1200. Nah, ini kompatibel dengan MDC 1200 punyanya Motorola ini.
Tuh, emergency information. Nah, emergency alarm, dia mancarin apa aja nih. Waktu alarmnya ditentukan, kemudian mancar di mana, kemudian bentuknya seperti apa. Tuh, bisa ada lone worker gitu kan. Jadi lone worker itu untuk memberitahukan, sangat keren itu, dia untuk memberitahukan kalau misalnya dia berada di luar ininya, berada di luar jangkauan repeater ya. Maka nanti akan ngasih info ke posko ya, ke posko seperti apa maunya untuk signaling ini gitu. Kemudian man down, nah ini kerennya sekali, ini man down ini berarti digunakan pada kondisi darurat, maka radio ini akan mancar terus gitu. Tes frekuensinya bahkan dia bisa kita tentukan nih, tes frekuensinya di mana aja nih. Keren kan? Ini berguna untuk tuning ya. Tuh. Kemudian embedded message. Nah, ini bisa kita masukkan di sini nih, embedded message nih. Seperti apa nih? Ini untuk ketika dihidupkan kali ya. Kemudian radio information, nah seperti ini. Ini terakhir saya program ini tahun lalu di bulan Juli. Jadi seperti ini untuk softwarenya, sangat keren ya. Jadi walaupun HT buta 16 channel seperti ini, fiturnya ternyata keren. Dan kalau saya lihat harganya pun, harganya sedikit di bawahnya Motorola ya. Kalau nggak salah itu 1718. Kalau saya sarankan ini, kalau Anda mencari pengganti HT Motorola, maka ini sangat keren nih HT ini. Ini HT analog ya tentunya, bukan HT DMR. Itu mirsa. Ya, semoga dari apa yang sudah saya tunjukkan di sini ini berguna bagi Anda jika Anda mencari referensi tentang bagaimana dan cara setting untuk HYT TC 700 ya. Mohon maaf tadi saya salah sebut, bukan 7200 tapi TC 700. TC 700 kayak itu ya, kayak Arnold, filmnya Arnold, TC 800 T800 itu mah. Ya, demikian pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan ngoprek HT yang lain, ngoprek RIG yang lain, ngoprek radio yang lain, dan tetap selalu Anda dukung channel ini ya dengan like, juga komen, juga ya tentunya subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini tetap selalu menghadirkan informasi-informasi yang berguna bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam